Happy cuan, sobat investor semuanya ya. Baik, saya akan memenuhi permintaan dari salah satu subscriber ya, yang membahas tentang IHSG ya. Jadi saya akan langsung saja tampilkan chartnya. Baik, sudah tertayang ya. Ini adalah tampilan untuk indeks composite-nya dulu. Saya akan analisa ya apa yang terjadi di indeks composite. Pada hari ini Jumat ya, pada saat sesi break pada istirahat sesi pertama, ini kita bisa melihat sendiri ya. Ini adalah charting untuk indeks composite harian. Nah, kalau kita melihat IHSG ini masih naik ya. Memang terjadi penurunan volume yang cukup drastis dari IHSG ya di mulai dari bulan Maret ya, Maret sampai dengan April ini terjadi penurunan yang cukup drastis untuk volume perdagangan ya. Dikarenakan banyak yang sudah membahas ya bahwa trader-trader retail mulai berpindah ke lain hati ya, berpindah ke cryptocurrency ya. Dikarenakan juga saya melihat karena pihak BI sendiri yang tidak mendukung trader-trader retail ya, karena intinya adalah trader retail ya, bukan trader yang berskala besar atau institusi ya ataupun bandar. Ini diawali dengan peraturan-peraturan yang sangat merugikan dari trader retail itu sendiri ya, yang tentang ARB dibatasi 7% ya, kemudian ARA juga dibatasi 25% ya. Kemudian juga penutupan kode bandar ya pada Juli nanti 2021 dan diikuti lagi dengan penutupan kode investor asing pada Januari 2022. Keadaan seperti ini menyebabkan banyak sekali trader retail berpaling arah ke cryptocurrency ya. Memang satu hal yang wajar ya di cryptocurrency, demikian menggiurkan ya, cuan yang dihasilkan hanya dalam beberapa jam saja, tapi juga sama saja ada risiko di situ ya, yang terjadi antara di semua instrumen investasi itu pasti ada resiko yang harus kita terima ya, di samping juga profit ya, profit yang kita dapatkan, high risk high return ya. Nah, seperti itu hukumnya. Nah, ini kalau kita lihat channelingnya untuk hariannya sebenarnya indeks composite ya atau indeks IHSG itu naik ya, channel naik untuk hariannya. Kemudian ini yang time frame jangka panjang itu tetap naik ya. Kemudian time frame yang lebih pendek ini juga naik gitu. Dan ini pada sejak bulan Maret kemarin ya, di Maret kemarin sudah ada namanya dead cross ya, ini terjadi pada 26 Maret sesuai ya, itu adalah selisih hanya 2 hari ya dengan 24 Maret 2020 di saat pandemi, di saat market crash di IHSG. Dan sejak saat itu IHSG bermain di seputaran angka 6.100 sampai dengan 5.900-an. Dan ini hanya naik turun di seputaran itu. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan banyak investor untuk mulai meninggalkan dari IHSG. Dan kalau kita lihat memang sampai hari ini pun juga masih sama ya. Kalau kita lihat ini ya, dari harian pun masih sama ya. Jadi masih channel saya ini tidak tertembus dan setelah ini masih dalam downtrend ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada diamond berwarna merah, artinya juga bearish. Bearishnya akan berlanjut terus ya. Kemudian kalau kita lihat dari indikator yang
kedua ini ya, indikator B, saya sebut indikator B, ini juga tidak ada tanda-tanda ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk indikator B, B ini menunjukkan bahwa mulai tanggal 19 Februari itu ada aliran dana keluar dari IHSG ya. Ini ditandai dengan warna merah ini yang saya tunjukkan di kursornya ini. Nah, ini jadi mulai 19 Februari 2021 money flow out-nya itu kencang sekali ya. Ini karena juga pengaruh dari yield bond Amerika yang dinaikkan oleh Presiden Joe Biden ya, sehingga banyak investor juga yang investor asing terutama yang kembali lagi ke negaranya. Nah, kalau kita lihat di sini hanya kait osilator saja ya yang indikator yang bagian C ini yang menunjukkan sinyal untuk over ya. Jadi sebenarnya dalam jangka waktu mendatang, nah ini juga kait osilatornya juga menunjukkan over. Lalu ini ada dot berwarna hijau dan di bawahnya juga ada dot berwarna hijau. Kemungkinan dalam waktu jangka mendatang akan terjadi reversal untuk indeks komposit ya. Jadi jangan khawatir yang sudah terjun lama di IHSG ya, tetap keep ya, hodl saja ya, di hodl saja emiten-emitennya ya. Tapi suatu saat akan naik jika emiten-emiten tersebut berfundamental kuat pasti akan naik. Kompositnya coba kita lihat di time frame yang lebih panjang, di time frame weekly-nya. Kita lihat ya di time frame weekly-nya ini yang terjadi ya. Juga sebenarnya sudah ada channeling naik ya, tetap ada channeling naik, dan di time frame weekly ini sebenarnya sejak 12 Oktober 2020 itu aliran dana masih ada ya, cuman memang di daily tadi mulai berkurang sejak Februari 2021. Tetapi kalau di time frame mingguan itu masih kencang ya, dananya itu masih ada ya, jadi tidak diambil seluruhnya. Kemudian juga kait osilatornya juga menunjukkan over, dan kalau kita lihat di sini ada diamond berwarna merah artinya bearish continuation, artinya bearish yang berkelanjutan. Itu indeks komposit 1 jaman, kemudian ini request dari salah satu subscriber ya untuk membahas emiten berikut ini ya. Yang pertama saya bahas adalah ASII ya, Astra Internasional dengan kode ASII. Di kemarin ASII ini menunjukkan adanya channeling naik ya. Saya lihatkan di time frame 1 jam, 1 harian dulu ya, karena tadi 1 jam terlalu pendek, 1 jam. Nah ini kita lihat ya di time frame 1 jaman, ASI ini downtrend terus ya, tetapi ini masih masuk area downtrend. Tetapi sisi baiknya ini ya, ada reversal ini. Ada segitiga berwarna biru, kemudian ada golden diamond. Dan kemarin ada kenaikan yang sangat tinggi untuk ASI ya. Sehingga ini waktunya untuk reversal untuk ASII. Jadi silakan di hold saja ya. Jadi kalau di istilah cryptocurrency keep hodl ya. Nah, ini juga ditunjukkan dengan channel naiknya. Channel naiknya sudah yang saya bikin ini sudah di breakout ke atas ya. Kemudian ini juga sudah over ya, ada kait osilatornya menunjukkan over, dan di beberapa hari yang lalu di tanggal 14 April itu ada dot berwarna hijau, kemudian ini di lembahnya, artinya reversal. Jadi reversal dan terbukti ini chartingnya memang reversal. Jadi untuk ASII itu bisa ditunggu sampai dengan reversalnya tadi sudah mulai melemah ya, jadi di hold saja. Kemudian berikutnya, saham yang berikutnya yang saya bahas adalah Ace Hardware. Ace Hardware ya, kita lihat Ace Hardware. Ace Hardware ini juga salah satu retail yang berjualan perlengkapan perkakas rumah tangga ya.
Nah, ini kalau kita lihat di daily, hardware ini iya, ini hardware itu juga sama ya. Kalau kita lihat ini ya di daily banyak sekali diamond berwarna merah, red diamond ya, ada muncul 4 kali dalam mulai bulan Februari ya, muncul 4 kali ya. Artinya downtrend. Kemudian sebenarnya dalam channel jangka pendek ini dia naik ya, ini. Naik tetapi kemarin ditembus lagi ke bawah. Ya, kemudian ada warna diamond yang lebih kecil yang berwarna merah. Artinya bearish continuation ya untuk hardware. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya di sini sejak 15 April sudah ada dot berwarna hijau di MACD yang berwarna biru ini, dan di bawah juga ada hijau dan ada over. Sebenarnya sudah mulai reversal ya. Reversalnya ini sedikit gagal dan tembus di menembus supportnya untuk S hardware. Coba kita lihat di time frame yang lebih pendek, di time frame 4 jaman. Memastikan saja ya ini ya. Di time frame 4 jaman menunjukkan ada divergen ya, ada divergen ini di sini. Ini di Cyper B-nya ini menunjukkan naik ya, ada garis naik ini. Kemudian dari price-nya turun, sehingga ini kemungkinan akan reversal dan tidak terjadi, dan reversalnya ini sedikit gagal ya. Nah itu yang data yang bisa kita dapatkan dari S hardware. Kemudian coba kita lihat untuk emiten lainnya yang request dari salah satu subscriber adalah Pegas ya. Kita lihat Pegas ya. Pegas ini adalah perusahaan gas Nusantara yang bergerak di bidang gas. Coba kita lihat di time frame untuk time frame hariannya. Ini juga masih masuk fase downtrend ya. Ini ya. Kalau downtrend itu ditandai dengan ini. Warna hitam ini, MACD-nya membentuk garis-garis yang berwarna hitam. Kalau uptrend yang ini yang berwarna biru. Dan kalau kita lihat ini saya buatkan support dan resistennya, memang channelnya masih turun, tapi dalam jangka pendek dia sudah mulai naik untuk Pegas ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini tanggal 15 April 2021 ada tanda-tanda untuk reversal karena ada dot berwarna hijau di MACD yang biru ini ya, yang area biru ini sudah membentuk lembah dan berwarna hijau, dan kemudian ada dot lagi di bawahnya berwarna hijau. Itu artinya mulai reversal. Kemudian ini juga ada bullish divergence ya. Ini naik untuk yang MACD, yang area MACD berwarna hijau, dan harganya channelnya turun sehingga reversal terjadi sejak 13 April. Untuk Pegas, coba kita lihat di time frame yang 4 jaman untuk memastikan ya. Reversalnya sebenarnya masih belum gagal ya, karena masih belum jebol ini support yang saya buat, sehingga ini masih bisa di hold untuk jangka panjang. Dan kita lihat kayak osilatornya juga menunjukkan over ya di sini ya, dan kemudian ini ada dot berwarna hijau yang cukup tebal, dan ada dot lagi yang berwarna hijau, dan ada dot lagi yang berwarna hijau. Jadi ini bullish divergence ya, yang bisa diambil posisi untuk Pegas ya, diambil di average down untuk Pegas. Kemudian emiten yang lain lagi adalah MDKA. MDKA ya, coba kita lihat di time frame yang satu harian dulu, karena untuk emiten IHSG ini yang mewakili yang time frame 1 hari. Nah, MDKA ini adalah Merdeka Copper ya, gold. Ini adalah perusahaan emas ya, tambangan emas di sektor swasta, dan salah satu pemiliknya adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ya, pemegang saham terbesarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada downtrend ya di sini ya, support dan resisten yang biru yang saya buat ini. Tetapi ini juga sama, sudah mulai reversal untuk MDKA. MDKA bisa kita lihat di sini ya.
ini memang masih merah, ada tanda bearish divergence ya, tapi dia sudah tembus ya, jebol dari channel reversalnya ya. Kemudian ini tanda-tanda reversalnya ada dot berwarna hijau 3 kali dan kemudian ada dot di MACD, area MACD berwarna biru ini ya. Dan ini juga bullish divergence ya, bullish divergence untuk satu hariannya. Ada bullish divergence sehingga ini sebenarnya bisa masuk ya average down jika yang nyangkut ya. Lalu coba kita lihat di time frame 4 jamnya. 4 jamnya untuk memastikan ya, dan kita lihat ini bearish-nya sudah manipulasi, artinya sudah mulai gagal bearish-nya. Lalu kalau kita lihat ini aliran dana memang keluar ya. Dan gate osilatornya menunjukkan sinyal over ya. Itu untuk MTKA, kemudian satu lagi yang terakhir untuk power. Kita lihat power ya. Power PWR ya. Cikarang Listrindo ini adalah perusahaan listrik yang berbasis dengan teknologi energi terbarukan. Nah ini kalau kita lihat juga tidak terlalu downtrend ya sebenarnya ya, downtrend tapi tidak terlalu curam untuk Cikarang Listrindo. Kemudian kalau kita lihat ini membentuk pola segitiga ya, untuk pola segitiga. Kemudian kalau pola segitiga ini berarti kalau dia berhasil breakout nanti dia akan naik kencang. Dan ini juga sudah ditandai adanya dot berwarna hijau pada area MACD yang area biru ini, kemudian ada biru juga dan kata osilatornya masih menunjukkan under. Coba kalau kita lihat di time frame 4 jamnya, time frame 4 jam sudah ada reversal 2 kali ya, kemudian ada dot berwarna hijau long bullish long term ya, lalu tetapi gagal ini karena diikuti oleh diamond berwarna merah ya. Kemudian kalau kita lihat aliran money flow-nya juga masih out ya, ini karena warna merahnya dominan. Itu untuk power ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisa indeks IHSG composite ya. Sekali lagi bagi yang sudah berada di IHSG ya, kalau memang belum punya pengalaman tidak usah terjun ke cryptocurrency ya, karena kalau saya malah sebaliknya, kalau saya dulu adalah di cryptocurrency kemudian ke IHSG lalu dan saya tetap di dua-duanya tetap saya lakukan ya, karena memang ada investor yang mengatakan jangan taruh don't put your egg in same basket ya, jadi jangan taruh telurmu dalam satu keranjang yang sama. Jadi kalau keranjangnya pecah maka pecah semuanya. Nah itu adalah filosofi investasi yang saya pegang betul sehingga saya tidak menaruh instrumen investasi saya di satu tempat yang sama ya. Jadi seperti itu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak perlu ya ikut-ikutan ke kripto. Kalau memang mau mencoba ya coba dengan dana dingin ya. Boleh masuk ke kripto, dan kebetulan kripto sekarang ini juga BTC lagi downtrend juga. Banyak orang yang juga panik. Tapi sebenarnya sama dengan saham, kalau lagi downtrend seperti itu, ketika orang panik, ketika orang ketakutan, maka masuklah itu ya, masuklah kamu. Di saat orang mulai euforia, lah kamu keluar. Nah itu yang diajarkan oleh sesepuh investasi Mbah Warren Buffett ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam cuan untuk sobat investor semuanya.